membahas mengenai boarding school dan non-boarding school. Bagi teman-teman yang memang masih awam terkait dengan boarding school, jadi saya jelasin kalau misalkan boarding school itu adalah sekolah yang memang siswanya itu selain bersekolah, dia juga tinggal di suatu asrama. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis model boarding school. Ada yang memang boarding school seperti sekolah sambil pesantren, yang mana programnya adalah untuk memperdalami ilmu agama. Ada juga boarding school yang mana sekolah sambil tinggal asrama, yang programnya itu untuk karakter building atau kepemimpinan. Nah, sementara non-boarding school itu sekolah yang tidak berasrama, seperti sekolah negeri. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Najwa. Dia adalah siswa dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singaparna, dan Zelbi, dia adalah siswa dari Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tasikmalaya, dan dia juga adalah santri di Pondok Pesantren Sukamana. Oke, kita coba tanya-tanya ya ke mereka. Alasan saya untuk bersekolah ke SMP Negeri 1 Singaparna yaitu, yang pertama, karena saya tidak mau jauh dari orang tua dulu. Yang kedua, sekolah itu adalah sekolah favorit di daerah saya. Yang ketiga, kebanyakan teman-teman saya bersekolah ke tempat itu. Yang keempat, sekolah itu jaraknya dekat dari rumah saya. Jadi saya memutuskan untuk sekolah ke SMP Negeri 1 Singaparna. Jadi alasan saya untuk masuk ke pesantren yang pertama adalah saya memang disuruh oleh orang tua saya untuk masuk ke sana. Terus yang kedua, di sana juga banyak saudara saya yang pesantren di sana. Jadi saya memutuskan untuk masuk pesantren. Jadi di sekolah saya itu mulai pembelajarannya dari jam 7.20 sampai 14.25. Setelah itu ada kegiatan lain seperti ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya sih banyak, seperti perisai diri, sepak bola, voli, basket, dan lain-lain. Dan saya sendiri juga setelah pulang sekolah selalu ada kegiatan, tapi saya tidak masuk ekstrakurikuler, tapi saya memasuki organisasi MPK. Biasanya setelah pulang sekolah, saya langsung pulang ke rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dan melakukan kegiatan pengajian di madrasah. Saya biasanya bangun jam 3:30 untuk melaksanakan mandi. Setelah mandi, saya melaksanakan sholat tahajud. Nah, setelah sholat tahajud, biasanya saya masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, biasanya seluruh santri masuk ke kelas untuk mengaji sampai jam 6. Jam 6 lebih 15 menit, saya melaksanakan persiapan untuk masuk ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah pada jam 7:15. Nah, di sekolah mulai jam pembelajaran biasanya jam 7 lebih 30 menit sampai jam 13 lebih 25 menit. Setelah pulang sekolah, waktu kosong biasanya saya isi dengan istirahat sebentar. Setelah istirahat, saya melakukan persiapan untuk melaksanakan sholat berjamaah asar. Setelah sholat berjamaah asar, mengaji ke marhalah sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore biasanya saya gunakan untuk istirahat dan makan. Setelah itu masuk lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah ada lagi pengajian malam sampai waktu isya. Setelah sholat isya, biasanya saya mengerjakan tugas pesantren dan tugas sekolah atau mengobrol bersama teman-teman kamar. Biasanya saya tidur jam 10 malam. Di SMP Negeri 1 Singaparna, materi pembelajarannya seperti sekolah pada umumnya, yaitu matematika, IPA, olahraga, dan agama. Di madrasah pelajarannya sama seperti pelajaran biasanya, namun pelajaran agamanya lebih banyak seperti akidah akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan sebagainya. Kalau di pesantren pelajaran agamanya lebih diperdalam seperti mempelajari kitab-kitab kuning seperti Safinah, Jurumiyah. Tapi yang lebih diperdalam adalah mempelajari ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu hadis.
menulis surat-surat pendek. Yang kedua, tes lisan adalah membaca surat-surat pendek yang ada di Al-Quran dan harus dibaca. Kelas madrasah tesnya ada tes tulis dan tes raport. Kalau tes tulis biasanya mengerjakan soal matematika, bahasa Indonesia, dan pengetahuan yang lainnya. Kalau tes raport biasanya dilihat dari nilai-nilai raport. Kalau ke pesantren nggak ada tesnya sih, cuman harus mengisi perlengkapan tes administrasinya saja. Jadi, buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke sekolah negeri, saran dari saya harus tekun belajar, terus menghafal, karena di sekolah favorit itu banyak saingannya dan harus melewati tes-tes yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah sambil pesantren, saran dari saya harus kuat dan sabar. Karena awalnya memang terasa berat, namun sering berjalannya waktu terasa ringan karena dilewati bersama teman-teman. Sekarang juga saya lebih nyaman di pesantren daripada di rumah. Oke, kalian mau memilih sekolah boarding school atau sekolah non boarding school, pasti ada konsekuensi dan kelebihan yang memang harus kalian hadapi. Jika kalian memang memilih sekolah boarding school, tadi kalian harus sanggup dengan kegiatan yang memang dilaksanakan di sana. Seperti kalau misalkan kalian mau boarding schoolnya di pesantren, jadi kalian harus sanggup dengan kegiatan yang mana harus bangun lebih pagi. Terus selain dari itu kalian juga harus berani untuk jauh dari orang tua. Nah, sementara itu kalau misalkan kalian mau sekolah di non boarding school, tidak mudah juga untuk sekolah di negeri karena persaingan di sekolah negeri itu sangat ketat. Jadi kalian harus rajin untuk belajar. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin lebih tahu lagi, ingin memperdalami lagi berkaitan dengan sekolah boarding school dan sekolah non boarding school, tetap stay tune di YouTube kita karena episode selanjutnya kita akan mengundang seorang guru dari sekolah boarding school dan seorang guru dari sekolah non boarding school. Jadi tetap stay tune di YouTube Seven Sense Learning Support Center. Klik comment and subscribe.